Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Badrul Iman dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ingin membuat video pembelajaran tentang materi haji dan umroh dengan menggunakan model pembelajaran problem solving. Silahkan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku masih diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian semua masih bisa mengikuti pembelajaran di hari ini ya. Jadi sebelum kita belajar, Bapak perlu sampaikan terlebih dahulu bahwasanya hari ini kita akan belajar materi fikih, yaitu haji dan umroh ya. Jadi sebelum belajar nanti biasa dipimpin dulu berdoa supaya dalam pembelajaran kita bisa mendapatkan berkahnya seperti itu ya. Ya, silahkan dipimpin dulu ketua kelasnya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran kali ini yang diawali dengan doa bisa berjalan dengan semestinya. Amin. Seperti yang tadi Bapak bilang bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang atau materi mengenai haji dan umroh seperti itu ya. Ada yang udah tahu haji dan umroh itu apa? SMA pasti udah pada tahu. Apalagi MA ya. Haji dan umroh ya. Tahu kan haji itu kemana haji? Mekah. Terus umroh kemana? Ke Mekah juga. Jadi sebelum memulai pembelajaran Bapak akan memberikan motivasi ataupun pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini, bahwasanya Bapak akan menggunakan pembelajaran model pembelajaran problem solving. Nanti akan Bapak berikan satu tayangan video permasalahan yang nanti akan diselesaikan oleh siswa-siswa yang ada di sini. Seperti itu. Sebelumnya Bapak akan menggunakan infocus ya untuk tayangan video supaya lebih jelasnya yang terkait mengenai materi haji, seperti itu, haji dan umroh. Jadi tolong disimak semuanya. Nanti ini akan menjadi bahan diskusi kalian. Videonya akan menjadi bahan diskusi kalian dalam pembelajaran seperti itu. Ya, bisa disaksikan ya. Ini video tentang pelaksanaan haji. Ini tahu apa nih? Ini apa? Ka'bah. Ya. Luar biasa. Kewajiban manusia kepada Allah. Salah satu kewajiban menunaikan haji dan umroh. Haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Terlihat jelas nggak nih? Jelas. Jelas ya. Jadi cuplikan video tentang haji ya. Di Mekah tentunya. Bisa tolong dipercepat saudara Al. Rukun haji. Semoga suatu saat kalian bisa menyempatkan hadir di tempat ini. Amin ya Allah. Ada rukun-rukunnya. Ihram, ada wukuf, proses haji, prosesi.
Rom, bisa tolong cepat. Lafaz ya, lafaz ketika tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, ya alhamdulillahirobbilalamin, tadi sudah melihat tayangan videonya tentang haji, bagaimana prosesnya. Kemudian setelah kalian melihat tayangan video tadi, tentunya kalian belum paham ya, belum paham secara menyeluruh mengenai materi haji ini, ya kan? Dari pengertiannya, kemudian rukun, ya kan, dendanya seperti apa. Maka dari itu, setelah kalian menonton video haji tadi, Bapak menugaskan kalian untuk mencari materi lebih dalam lagi di internet yang nantinya kalian tulis di kertas. Nah, kemudian nanti Bapak membagikan kelompok ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang menjadi ketua kelompoknya, dan yang nantinya itu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, seperti itu ya. Jadi tugasnya apa tadi? Mencari materi tentang haji ya, lebih dalam lagi mengenai pengertiannya, kemudian syaratnya, rukunnya seperti apa ya. Jadi nanti Bapak berikan kertasnya, kemudian kalian mencari materi melewati sumber-sumber yang ada di internet ya, seperti itu ya. Ada 5 orang ya yang Bapak tunjuk sebagai ketua kelompok. Bapak bagikan dulu kertasnya. Bapak Sultan, siapa? Alfian. Ya alhamdulillahirobbilalamin, kalian sudah selesai diskusi ya tentang tadi yang Bapak berikan, apa saja materi-materi yang belum kalian pahami gitu tentang materi haji ini. Jadi sistemnya Bapak tunjuk saja ya, apa saja yang sudah kalian dapat dari internet ya, ataupun sumber-sumber lainnya mengenai materi haji. Tapi Bapak tidak menunjuk semua siswa di sini, hanya perwakilannya saja, yaitu ketua kelompoknya. Begitu ya. Silahkan dipersiapkan bahan-bahan diskusinya yang sudah dicari di internet mengenai materi haji. Yang pertama, Saudara Rian, apa yang sudah Saudara Rian cari lewat internet ya mengenai materi haji ini? Apa saja? Singkat saja, singkat. Jangan semuanya disebutin. Yang menurut Saudara Rian penting apa dulu? Baik Bapak, Ya. setelah kami diskusi, kami Agak suaranya oh, oke. ya, Dari biar terdengar. dari diskusi kelompok kami sih, kami semua menyimpulkan pengertian haji dan umroh ya Bapak ya. Ya. Baik, haji itu menurut lugoh atau arti bahasa adalah al-qasdu atau menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah. Untuk apa? Untuk melakukan beberapa amal ibadah. Seperti itu Bapak. Jadi hanya itu ya yang ingin disampaikan oleh Saudara Rian tentang haji, yaitu yang paling penting adalah pengertian haji. Yaitu tadi sudah dijelaskan bahwasanya menurut bahasa atau etimologi adalah al-qasdu atau menyengaja. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilahnya atau terminologinya yaitu mendatangi ya, sengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk
melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang sudah ada gitu. Jadi itu Saudara Rian, terima kasih, berikan tepuk tangannya. Tentang pengertian berarti sudah paham ya apa tadi haji. Haji itu adalah menurut bahasa apa? Menyengaja. Menyengaja. Ya. Kemudian menurut istilahnya atau terminologinya adalah menyengaja ke Baitullah untuk melakukan beberapa ibadah, amal ibadah ya, dengan cara-cara yang memang sudah ada, seperti itu. Terima kasih Saudara Rian sekali lagi. Kemudian yang kedua ya, Bapak minta dasar hukum ya. Dasar hukumnya Saudara Altop. Saudara Altop, apakah Saudara Altop menggali materi tentang sumber hukum ataupun dasar hukum ya mengenai materi haji? Iya. Terima kasih Saudara Altop, silahkan jika sudah mencari tentang dasar hukumnya di internet dibacakan ya. Iya. Menurut kelompok kami Iya. mengenai hukum ibadah haji, asal hukumnya itu adalah wajib ain Iya. bagi yang mampu. Melaksanakan haji wajib yaitu karena memenuhi rukun Islam, dan apabila kita nazar, yaitu seorang yang bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya. Kemudian untuk haji sunnah, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya setelah pernah menunaikan haji wajib. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Jumhur ulama sepakat bahwa mula-mulanya disyariatkan ibadah haji tersebut pada tahun ke-6 Hijrah. Tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke-9 Hijrah. Bisa dibacakan artinya saja dari Al-Quran dan hadis ya, karena itu menjadi dasar hukum yang paling penting ya. Maksudnya adalah memang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, bahwasanya haji itu adalah rukun yang memang harus dikerjakan bila kita mampu, seperti itu. Coba bisa dibacakan artinya. Artinya itu Al-Quran apa? Al-Quran dari Al-Quran. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu dari semesta alam. Dan yang dari hadis dari Ibnu Abbas telah berkata Nabi SAW, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, maka sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari sesuatu halangan yang akan merintanginya. Ya. Terima kasih, luar biasa. Dasar hukumnya sudah dibacakan atau dipresentasikan secara jelas ya mengenai dasar hukum haji dari jumhur ulama, kemudian Al-Quran dan hadis ya. Berarti itu sudah memang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang menunaikan ibadah haji, seperti itu. Karena sudah jelas ada di Al-Quran perintahnya dan juga ada di hadis. Kemudian yang selanjutnya Bapak minta materi tentang syarat wajib haji, syarat wajib, kemudian rukun, sunnah haji, syarat-syaratnya. Bapak minta Saudara Sultan, apakah mencari tentang materi itu? Iya, Pak. Di internet tadi? Sudah tadi bersama. Oh iya, dapat ya, alhamdulillah. Silahkan boleh dibacakan supaya siswa-siswa yang lain bisa mendengarkan. Baik, Pak. Yang pertama, ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wajib, rukun, wajib dan sunnah haji umroh. Syarat-syarat wajib haji dan umroh, yang pertama itu Islam, yang kedua berakal. Berakal yang dimaksud yaitu tidak gila atau tidak punya pikiran. Yang ketiga itu balik, sudah masuk
dewasa. Puasa. Yang keempat itu merdeka. Merdeka ini terdapat pada zaman dahulu ya, soalnya merdeka yang dimaksud tuh bebas dari yang namanya apa? Tawanan. Iya, tawanan. Terus yang terakhir itu mampu atau puasa. Terus rukun haji ada 6 perkara. Yang pertama tuh ihram, yaitu berpakaian ihram dan niat ihram haji. Yang kedua itu wukuf. Wukuf itu berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga itu tawaf. Tawaf tawaf haji yang disebut tawaf ifadah. Kemudian itu sa'i, Syai. yaitu berjalan atau lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Yang terakhir itu tahalul, untuk membuka ihram dengan cara menggunting rambut setidaknya 3 helai. Dan yang paling terakhir tertib yang dimaksud di sini mengikuti rukun secara teratur dan tidak dipencil-pencil. Terus kemudian ada wajib haji. Yang utama tuh ihram, harus dari batas-batas tempat dan waktu yang telah ditentukan. Batas-batas tempat dan waktu itu dinamakan miqat. Yang kedua bermalam di Muzdalifah, yakni sepulangnya dari Arafah ke Mina. Yang ketiga itu bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam pada hari tasyrik. Lalu melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar jumroh ketiga-tiganya pada hari-hari tasyrik. Dan yang terakhir meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian ada sunnah haji, yaitu mandi untuk ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat, tawaf kudum, yaitu tawaf karena datang di tanah haram. Yang keempat itu membaca talbiyah, terus bermalam di Mina pada tanggal 9 Zulhijjah, bermalam di Arafah pada siang dan malam, berhenti di Masyaril Haram, Masjidil Haram pada 10 Zulhijjah. Terus yang terakhir berpakaian ihram yang serba putih. Lalu ada rukun dan wajib umroh. Yang pertama ihram dengan niatnya, yang kedua tawaf, yang ketiga syai, yang keempat tahallul, dan yang terakhir tertib. Adapun wajib umroh ada 2 perkara, yaitu ihram dari miqat, dan yang kedua meninggalkan hal-hal yang diharamkan karena ihram. Itu saja Pak dari kelompok saya Pak. Luar biasa, terima kasih. Berikan tepuk tangan saudara Sultan. Luar biasa, sangat jelas ya mengenai hal-hal yang benar-benar dibutuhkan ataupun hal yang sangat penting ketika kita melaksanakan haji. Kita harus tahu apa itu syarat-syaratnya, kemudian rukunnya, wajib hajinya seperti apa, sunnahnya seperti apa, dan juga sekaligus tadi ada rukun dan wajib umroh ya. Luar biasa. Selanjutnya Bapak ingin materi mengenai denda ya, atau dam. Saudara Adit, apakah menggali informasi ataupun materi tentang itu tadi di internet? Dam ya? Iya, dam. Iya, luar biasa. Silahkan dibacakan materinya tentang dam. Yang menurut kelompok kami dam atau denda, yang A itu macam-macam dam. Yang pertama itu ada menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kalau tidak bisa boleh diganti dengan puasa 10 hari. 3 harinya itu dikerjakan waktu haji dan yang 7 hari bisa dilakukan di kampungnya setelah pulang. Denda yang diberikan itu yang pertama mengerjakan haji secara tamattu. Yang kedua mengerjakan haji secara qiron. Yang ketiga mulai ihram tidak dari miqat. Yang keempat itu tidak bermalam di Muzdalifah, dan yang kelima tidak bermalam di Mina, dan yang terakhir itu tidak melempar jumroh. Itu denda yang pertama. Yang kedua itu menyembelih kambing untuk disedekahkan atau puasa 3 hari atau memberi makan 3 sok, kira-kira sebanyak 7 kilo kepada 6 orang miskin. Dan yang diberikannya itu yang pertama itu memakai pakaian yang berjahit menyarum bagi laki-laki aja. Yang kedua itu memotong kuku. Yang ketiga bercukur atau memotong rambut atau bulu badan. Yang keempat itu memakai minyak harum pada pakaian ataupun badan.
Yang terakhir itu bersentuh dengan perempuan dengan syahwat dan bersetubuh sesudah tahalul awal. Terus denda yang ketiga itu menyembelih seekor unta. Kalau tidak sanggup wajib menyembelih seekor sapi. Kalau tidak mungkin dapat diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing. Menyembelih 7 ekor kambing. Dan yang keempat itu barang siapa yang membunuh hewan buruan di tanah haram maka wajib membayar dam. Yang pertama itu menyembelih hewan yang serupa atau hampir sama dengan binatang yang terbunuh. Yang kedua, kalau tidak mungkin wajib bersedekah makanan sebanyak harga binatang tersebut. Kalau tidak bisa juga boleh diganti dengan puasa dengan perhitungan 1 mud 1 hari. Yang kelima itu barang siapa yang memotong kayu di tanah haram maka dendanya itu adalah, yang pertama itu bagi kayu besar dendanya seekor unta atau seekor sapi. Yang kedua itu bagi kayu kecil dendanya seekor kambing. Dan denda yang keenam itu bagi yang terhalang di jalan sehingga tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau rumah, maka boleh dengan tahalul menyembelih seekor kambing di tempat itu, kemudian bercukur atau memotong rambut dengan niat tahalul. Itu aja dari kelompok kami. Luar biasa, terima kasih saudara Adit ya, sudah menjelaskan tentang dam atau denda ketika ada salah satu yang tidak dikerjakan ketika melaksanakan haji. Kemudian selanjutnya tadi dendanya, sekarang tempat apa ini ya? Tadi dendanya sudah dijelaskan ya, secara spesifik lah, luar biasa. Kemudian sekarang tentang tempat membayar denda. Luar biasa tadi. Aduh, bisa mencari informasi tentang dam ya, atau denda secara spesifik, luar biasa. Sampai tadi memotong kayu itu ada dendanya ternyata. Denda yang besar kayunya itu unta dan sapi, yang kecil kambing. Sekarang tempat membayar dendanya. Yang terakhir dari kelompok terakhir nih, ketua kelompoknya saudara Ilham Ya. Tempat membayar denda, apakah mencari itu tentang materi itu? Luar biasa. Coba bisa diuraikan tempatnya di mana itu? Ya, Ya kan kita bingung juga itu, menyembelihnya di mana, kemudian membayarnya di mana, dendanya. Silakan. di sini tempat membayar denda ya. Yang ke satu itu denda yang berupa menyembelih binatang dan memberi makanan dibayarkan di tanah haram. Dua itu denda yang berupa puasa dibayarkan di mana saja kecuali telah ditentukan harus dilakukan di waktu haji. Yang ketiga itu denda yang berupa menyembelih binatang karena terhalang dibayarkan di tempat ia terhalang. Yang ketiga bisa diulangi dulu. Denda yang berupa menyembelih binatang karena terhalang dibayarkan di tempat ia terhalang. Denda yang berupa menyembelih binatang. Semuanya yang sudah menggali informasi ataupun materi-materi yang belum kalian pahami tentang haji ya, luar biasa. Secara spesifik kalian bisa mencarinya gitu loh, tentang apa tadi, pengertian, kemudian syarat, dasar hukum, wajib haji, dam atau denda ya, sampai kepada tempat ya, tempat membayar damnya seperti apa sudah dijelaskan gitu loh. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Baiklah, selanjutnya Bapak ingin memberikan satu tugas lagi, yaitu menganalisis tentang perbedaan haji dan umroh ya. Karena memang materi kali ini adalah materi haji dan umroh, maka dari itu kalian harus bisa membedakan mana materi, mana haji ya, kemudian apa saja umroh itu, perbedaannya gitu. Secara singkat saja ataupun kesimpulannya saja, yang terpentingnya saja seperti itu.
apa perbedaannya dari haji dan umroh. Ya, jadi biasa nanti kalian diskusikan tentang materi tadi yang Bapak berikan, terkhusus perbedaan haji dan umroh seperti itu dengan kelompok kalian, ya kelompok kalian yang sudah Bapak buat tetap kelompok yang tadi dan nanti dipresentasikan oleh ketua kelompok saja. Seperti itu, ya. Mungkin kertasnya sudah diberikan ya? Kertasnya sudah diberikan oleh Bapak. Nah, sisa yang tadi aja mungkin masih banyak yang belum terisi, masih kosong, supaya tidak mubazir, gunakan kertas yang ada saja. Ya, silahkan didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing tentang apa tadi? Perbedaan haji dan umroh. Seperti itu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kalian sudah selesai diskusi tentang perbedaan haji dan umroh ya. Silakan siapa dulu yang mau memberikan analisisnya tentang perbedaan haji dan umroh seperti itu. Siapa dulu yang mau? Ya Pak. Oh iya, luar biasa. Silakan saudara Rian ya. Ya Pak. Coba paparkan atau jelaskan mengenai analisis perbedaan tentang haji dan umroh, apa yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya, silakan. Baik Bapak, menurut kelompok kami dari diskusi yang telah kami lalui ya, rukun haji itu ada 5. Yang pertama ihram, kedua wukuf, arafah, tawaf, sa'i, dan terakhir itu memotong rambut. Nah, sedangkan rukun umroh ada 4 Bapak. Yang pertama niat, kedua ihram, tawaf, sa'i, dan kemudian motong rambut. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu terletak pada wukuf di Arafah yang jadi rukun ibadah haji Bapak. Terima kasih saudara Rian, luar biasa analisis tentang perbedaan perbedaan ibadah haji dan umroh seperti itu ya. Luar biasa. Terima kasih untuk saudara Rian, berikan tepuk tangannya. Luar biasa. Selanjutnya saudara Adit ya. Bapak minta saudara Adit, mungkin dari tadi ngobrol aja ya. Coba silakan analisisnya bagaimana ini ketua kelompoknya. Analisis tentang pelaksanaan haji dan umroh, silakan saudara Adit, dari diskusinya bagaimana, silakan dipaparkan. Ya, menurut kelompok kami itu pada ibadah haji itu ada 5 kewajiban. Yang pertama itu niat ihram dari miqat, yaitu batas area yang telah ditetapkan sesuai daerah asal jemaah. Berikutnya menginap di Muzdalifah, menginap di Mina, tawaf wada atau perpisahan, serta melontarkan jumroh, itu haji, itu ibadah haji ya. Sedangkan pada ibadah umroh itu ada 2 kewajiban, yaitu niat ihram dari miqat, serta menjauhi larangan-larangan ihram. Itu untuk ibadah haji. Jadi perbedaannya itu ada, kalau di haji ada 5 kewajiban, sedangkan di umroh itu cuma ada 2 kewajiban. Ya, terima kasih saudara Adit, luar biasa. Berikan tepuk tangannya tentang analisisnya yang sudah didiskusikan oleh kelompoknya. Tadi saudara Rian sudah, saudara Adit sudah, sekarang saudara Sultan mau minta, silahkan. Bagaimana hasil analisisnya tentang ibadah haji dan umroh, perbedaannya seperti itu. Baik Pak, yang pertama itu perbedaan rukun haji dan umroh. Terdapat perbedaan umroh terkait rukun kedua ibadah tersebut. Rukun haji adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Sementara itu dalam umroh tidak ada rukun wukuf di Arafah. 4 rukun lain sama, yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Lalu perbedaan yang kedua yaitu terdapat pada waktu pelaksanaan haji dan umroh. Jika merujuk pada waktu pelaksanaan, haji memiliki waktu yang lebih terbatas daripada umroh. Pasalnya, haji hanya dapat dilakukan pada bulan-bulan haji, dimulai sejak Syawal hingga awal Zulhijjah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197 mengatakan, musim haji itu berlangsung pada beberapa bulan yang telah diketahui. Sementara itu, Abdullah bin Umar berkata, bulan-bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu, umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, karena di dalamnya tidak terdapat rukun wukuf di Arafah yang dilakukan pada 9 Zulhijjah.
Sudah. Saja, Pak. Ya, terima kasih, luar biasa ya. Lebih jelas lagi ini perbedaan analisisnya seperti itu tentang ibadah haji dan umroh. Ya. Terima kasih Saudara Sultan, berikan tepuk tangan semuanya. Ya. Selanjutnya untuk ketua kelompok yang terakhir ini Saudara Ilham, bagaimana hasil analisisnya bisa dipaparkan tentang perbedaan ibadah haji dan umroh seperti itu? Silahkan. Ya Pak. Perbedaan haji dan umroh itu yang pertama, ibadah haji dilakukan seumur hidup sekali dalam setahun, sedangkan umroh dapat dilakukan setiap hari dalam setahun kecuali hari ibadah haji. Yang kedua, pada pelaksanaan haji adanya wukuf di Arafah atau termasuk rukun haji, sedangkan pelaksanaan umrah tidak ada wukuf di Arafah. Yang ketiga, waktu pelaksanaan ibadah haji lebih lama karena ibadah haji lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan ibadah umroh. Karena dalam umroh kita hanya butuh 3 pekerjaan saja, yaitu berihram dari miqat, bertawaf 7 kali putaran, bertawaf 7 kali putaran di sekeliling Ka'bah, lalu berjalan kaki antara bukit Syafa dan Marwah 7 kali putaran, dan bercukur rambut kemudian selesai. Yang keempat, dalam pelaksanaan ibadah haji lebih memerlukan tenaga atau fisik yang lebih baik dibandingkan dengan ibadah umroh, karena di dalam ibadah haji kegiatan yang dilakukan lebih banyak dan lebih rumit dibandingkan ibadah umroh. Yang kelima, hukum ibadah haji adalah wajib, sedangkan hukum ibadah umroh adalah sunnah. Ya, terima kasih Saudara Ilham, berikan tepuk tangan tentang analisisnya. Luar biasa, terima kasih semuanya. Bapak tidak menyangka kalian bisa menggali informasi ataupun mencari informasi tentang materi haji dan umroh ini, sehingga kalian bisa dapat membedakan mana ibadah haji kemudian mana ibadah umroh ya. Baik dari tadi perbedaannya tentang rukunnya, kemudian tentang waktu pelaksanaannya seperti itu. Dan yang perlu Bapak luruskan di sini adalah tentang ibadah haji dan umroh mengenai hukum. Jadi banyak di antara kita bahwasanya menanggapi ibadah haji dan umroh tentunya sudah kita ketahui dari dulu bahwa ibadah haji itu wajib bagi yang mampu seperti itu. Kemudian ibadah umroh itu sunnah. Tapi pada dasarnya dan yang seharusnya kita ketahui bahwasanya 2 ibadah ini adalah ibadah yang sama-sama diwajibkan. Seperti itu. Baik dari ibadah haji itu sudah pasti wajib ya, dan ibadah umroh pun wajib seperti itu. Jadi bukan sunnah. Umroh itu wajib ya. Ada haji dan umroh, dan semuanya itu insya Allah dari kita semua yang ada di sini bisa melaksanakan kedua-duanya. Amin. Baik haji, baik umroh ya. Jadi itu semuanya harus kita laksanakan bila kita mampu ya. Tadi kan sudah ada dasar hukumnya bahwasanya wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh itu. Jika tidak, berarti kita tidak melaksanakan salah satu rukun ya kan, rukun haji ya kan. Kalau kita sudah mampu, semoga kalian bisa menjadi orang sukses nantinya, mempunyai uang yang lebih untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi semuanya. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah bisa mencari informasi seperti itu, menggali informasi, sudah bisa belajar tentang materi haji ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Belajar lagi kepada orang-orang yang mungkin bisa lebih mengerti tentang bagaimana prosesnya ya kan, atau bisa mengikuti manasik haji seperti itu untuk
pelatihan ya sebelum kita melaksanakan haji juga seperti itu. Jadi Bapak mohon semoga materi kali ini bisa diserap dengan baik oleh kalian, dan sebelum materi ini Bapak tutup, Bapak akan memberikan evaluasi ya atau soal-soal tentang materi haji dan umroh seperti itu. Dan mungkin tadi sudah ada banyak kisi-kisinya dari kalian ya. Nanti Bapak berikan kertasnya tentang materi haji dan umroh seperti itu. Nanti silahkan dikerjakan ya soal-soal evaluasi yang Bapak berikan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mohon kritik dan sarannya dari dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong. Mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.